Jadi dalam kebun kita itu senantiasa juga melihat beberapa hal. Karena kakao ini dia merupakan komoditi primadona yang mana kita ini mau menawarkan produk pasar tapi bukan keinginan kita. Jadi ada beberapa hal yang harus kita ketahui di dalam pengelolaan kebun kakao sampai pada hasil, sehingga kita ini bisa mendapatkan harga yang lebih baik dan lebih besar. Karena kebutuhan di luar negeri itu berdasarkan mutu, kualitas. Jadi ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Di samping kuantitas, kita juga harus menjaga kualitas dan kontinuitas. Dalam budidaya kakao ada beberapa metode-metode yang disuguhkan oleh pihak pemerintah lewat pendampingan termasuk perusahaan-perusahaan yang turun langsung ke petani untuk menawarkan teknologi-teknologi dalam rangka perbaikan mutu. Nah, antara lain itu wajib hukumnya kita harus ketahui tentang teknologi sambung samping, sambung pucuk, dan beberapa teknologi lainnya untuk perbaikan. Nah, ketika kita berbicara masalah sambung samping atau sambung pucuk, terkadang ada muncul pertanyaan, ketika kita melakukan sambung samping atau sambung pucuk, itu dia bisa bertahan berapa lama ketika kita melakukan itu. Ini biasanya muncul di kalangan petani-petani yang seperti sekelas saya lah, seperti itu. Nah, kalau saya, itu tergantung perlakuan kita terhadap tanaman kita. Contoh yang simpel ini. Ini saya mau beri contoh. Bahwa tanaman ini sudah berusia di atas 30-an tahun. Nah, ini batang yang tua. Sambung samping agak sulit terkadang. Jadi saya menunggu tumbuh tunas air tapi belum di pangkal pohon. Dia ada mungkin ini, ya mungkin kita bisa dapat dia tumbuh di sekitar 80-50 cm. Ada tumbuh tunas yang dikatakan tunas air atau cabang air. Nah, disitulah kita melakukan penyambungan dari entries yang kita favoritkan atau entries yang kita sukai. Ini kebetulan saya pakai 45. Jadi sambungan ini sudah kurang lebih 10 tahun sambungan ini. Nah, hasilnya sudah kita petik. Di samping hasil kita sudah petik, tidak hanya sampai di situ. Kita lagi melihat potensi atau peluang yang ada dengan tumbuhnya perbaikan selanjutnya. Jadi secara terus-menerus ini kita lakukan berkelanjutan. Ada tunas lagi muncul dari pangkal paling bawah. Nah, kita sambung lagi. Nah, sekarang dia sudah berhasil. Yang sambungan kedua ini sudah berhasil. Tinggal kita mau lihat. Karena sambungan ini lebih menjanjikan, lebih tahan, karena dia mempunyai akar baru. Dia sudah sama dengan kita menanam kembali yang baru, atau kita mendapat tanaman atau tanaman kakao kita menjadi baru. Ini tinggal kita lihat apakah kita harus tebang atau kita potong. Tapi kalau saya, ini sedikit lagi kita akan potong. Tapi kita sudah menikmati hasil dari cabang yang kita sambung pertama. Jadi ada keberlanjutan. Nah, berikutnya saya mau tunjukkan di sebelah sana. Maaf karena tidak ada yang membantu untuk memegang kamera. Jadi saya hanya berbicara sendiri, hanya mau memberikan informasi. Nah, ini kita balik lagi tadi kameranya. Dari sebelah pohon yang tadi, ini ada tumbuh lagi tunas atau cabang air di bawahnya. Nah, ini bisa menurut saya, kalau saya lakukan lagi penyambungan di sini. Untuk meremajakan sambungan yang di sebelah. Atau di sampingnya. Sehingga ini ada
keberlanjutan dari perawatan kakao itu sendiri. Nah, terus terang, saya di sini tidak terlalu tergantung dengan pemakaian bahan-bahan kimia tanaman ini. Karena harus kita ketahui, kita harus mengikuti keinginan pasar, bukan keinginan kita. Nah, dengan harga sekarang sudah 100 lebih, sudah, kalau di daerah saya sekarang sudah 160, sudah hampir mencapai 160. Nah, berapa kali lipat dengan harga yang lalu. Nah, ketika memang produk agak turun, ketika kita tidak terlalu menggunakan bahan kimia. Tapi dengan perbandingan harga berapa kali naik, kita sudah harus bersyukur dan bisa mengikuti apa keinginan pasar, apa kemauan pasar. Begitu. Jadi ya, sekali lagi saya mau pesan bahwa di samping kuantitas, kita jaga kualitas dengan kontinuitas.